Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama saya akan menyampaikan penjelasan kaidah tafsir. Saya Irfan Dani dari Prodi Manajemen Dakwah. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu Yasir Lubis, insyaallah saya masih akan terus belajar, dan kehilafan dan kesalahan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mempelajari Al-Quran bagi setiap muslim merupakan salah satu aktivitas terpenting. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran adalah kitab yang memancar darinya aneka ilmu keislaman, karena kitab suci itu mendorong untuk melakukan pengamatan dan penelitian. Kitab suci ini juga dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab petunjuk yang hendaknya dipahami. Nah, dalam konteks itulah lahir usaha untuk memahaminya. Lalu usaha dan hasil usaha itu membuahkan aneka disiplin ilmu dan pengetahuan baru yang sebelumnya belum dikenal atau terungkap. Siapa yang mengamati mereka, aneka disiplin dan ilmu keislaman, baik kebahasaan, keagamaan maupun filsafat, yakni penjelasan kaidah tafsir. Sebelumnya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kaidah tafsir terlebih dahulu, perlu dicapkan apa yang dimaksud dengan kaidah dan tafsir. Kata kaidah ada oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan rumusan asas-asas yang menjadi hukum aturan tertentu. Dalam bahasa Arab, kata kaidah diartikan asas atau fondasi jika ia dikaitkan dengan bangunan, dan bermakna tiang jika dikaitkan dengan kemah. Dalam pengertian istilah ditemukan beberapa penjelasan Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam bukunya At-Ta'rifat. Penulis kaidah adalah rumusan bersifat kulli menyeluruh yang mencakup semua bagian-bagiannya. Ada juga yang merumuskannya sebagai atau ketentuan umum yang dengannya diketahui ketentuan menyangkut perincian. Kemudian dalam hal yang semacam ini, kita tidak dapat berkata bahwa yang menyimpang atau yang tidak tercakup itu salah. Ia hanya tidak dicakup oleh kaidah karena kelemahan perumus dalam merumuskan, atau karena jarangnya kasus itu, dan bisa juga karena adanya pertimbangan makna. Kemudian para pakar memeras keringat untuk mencari jawaban atas setiap hal yang dinilai menyimpang, lebih-lebih bila berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu jawaban yang terbaik dalam kasus ayat Quran surah Al-A'raf di atas adalah pertimbangan makna. Hal semacam ini banyak ditemukan baik dalam Al-Quran maupun syair dan ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Melihat dan menyadari kenyataan tentang adanya rincian yang tidak dicakup oleh rumusan kaidah sebagaimana dicontohkan di atas, maka sementara ulama mendefinisikan kaidah sebagai dan ketetapan yang dapat diterapkan. Dengan rumusan ini dapat dihindari kesalahpahaman tentang pengertian kaidah. Di sisi lain, kesadaran tentang hakikat kaidah seperti dikemukakan di atas, baik dengan rumusan pertama maupun kedua, mengundang setiap pengamat untuk mencermati kalimat, bahkan kata-kata yang ditemukannya dalam sebuah teks sebelum menerapkan kaidah atau mengecualikan, apalagi menyalahkan. Ini berlaku pada segala disiplin ilmu.
seperti ilmu bahasa, fikih dan usul fikih, tafsir dan lain-lain. Dengan demikian, tidak setiap menemukan kasus yang terlihat menyimpang dengan serta-merta dinyatakan bahwa ia syadz atau menyimpang. Demikian menyangkut kaidah. Kemudian kata tafsir pada mulanya berarti penjelasan atau penampakan makna. Ahmad Ibnu Faris, pakar ilmu bahasa, menjelaskan dalam bukunya Al-Maqayis fi Al-Lughah bahwa kata-kata yang terdiri atas ketiga huruf fa, shin, ra mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Dari sini kata fasyara serupa dengan kata syafaro. Hanya saja yang pertama mengandung arti menampakkan makna yang dapat terjangkau oleh akal, sedang yang kedua yakni syafaro menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indriawi. Jika Anda menyifati wanita dengan syafirah, maka berarti bahwa dia menampakkan bagian tubuh yang semestinya ditutupi. Patron kata tafsiro yang mengambil dari kata fasaro mengandung makna kesungguhan membuka atau keberulang-ulangan melakukan upaya membuka, sehingga ia berarti kesungguhan dan berulang-ulangnya upaya untuk membuka apa yang tertutup atau menjelaskan apa yang muskil atau sulit dari makna sesuatu, antara lain kosakata. Bermacam-macam formulasi yang dikemukakan para pakar tentang maksud tafsir Al-Quran. Salah satu definisi yang singkat tetapi cukup mencakup tafsir Al-Quran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Beberapa hal perlu digarisbawahi dari definisi di atas. Pertama, sang penafsir harus bersungguh-sungguh dan berulang-ulang berupaya untuk menemukan makna yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.